Ya jadi memang ya qadarullah kemarin itu di hari Selasa ya, eh, ketika siang hari di rumah tiba-tiba lagi pada istirahat, orang tua lagi istirahat kebetulan di rumah orang tuaku ada mama, papa, sama adikku sama ponakanku tinggal di sana gitu. Lagi pada santai di kamar, terus ada papaku lagi di depan di ruang TV gitu ya. Tiba-tiba kedengeran suara krek 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 gitu, kayak ada yang mau roboh gitu. Atau kayak orang jatuh gitu loh, kayak orang jatuh dari tangga gitu. Gitu. Nah, pas ngeliat ada apa sih nih gitu. Pas kan papa kebetulan lagi tiduran, lagi istirahat gitu, ngeliat ke langit-langit. Pas ngeliat langit-langit ternyata dia lihat kok sebelah sana udah mulai turun atapnya. Pas dia lihat makin lama makin turun, akhirnya dia bilang kayak dia khawatir, ternyata dia papa udah sempat angkat badan, dia jalan keluar bawa bantal, ternyata nggak ada. Setelah beberapa detik kemudian itu runtuh semuanya. Runtuh tiba-tiba buak gitu. Jadi kaget kan, ini kenapa gitu. Padahal kalau dibilang langit-langitnya baru, gipsumnya baru, tapi ternyata tulang-tulangnya masih pakai yang lama gitu, dan itu udah kena rayap semua gitu. Jadi pas dilihat rayapnya tuh udah makanin si kayunya, sampai kayunya tuh yang tadinya mungkin sebesar ini ya, jadi tinggal segini gitu. Jadi habis jauh banget, habis gitu. Ada yang bahkan cuma ditopang tuh karena ada kabel. Kan kalau di Ethernet biasanya selalu ada kabel kan buat lampu, wifi, dan kawan-kawannya gitu lah, kabel internet. Jadi ada kayu tuh yang sebenarnya dia udah patah tapi ketopang karena ada kabelnya. Karena kabelnya dipaku dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi itu luar biasa, akhirnya membuat kita jadi kaget gitu. Terus ketika aku denger, aku sebenarnya lagi di kantor, langsung aku suruh tim kantor aku ada yang berangkat beberapa orang, terus aku juga langsung jalan ke sana bareng sama istriku. Kita lihat, wah itu parah banget sih. Jadi satu ruangan mungkin luasnya areanya mungkin 10 kali 5 meter, 10 kali 5 kali, jadi luas banget, dan itu brok turun semua gitu loh. Ya alhamdulillahnya pada saat kejadian di bawah situ lagi nggak ada orang, karena biasanya itu tempat main ponakanku yang masih umur 1 tahunan. Mamaku biasanya duduk di situ, papa juga biasanya kalau nonton TV di situ. Ya itu ya selalu ada hikmah ya. Akhirnya kita baru sadar kayak, oh alhamdulillah pada saat itu sebenarnya tadinya mau makan di depan, tapi akhirnya mereka kayaknya lagi kurang enak badan, akhirnya mereka di kamar aja gitu. Jadi itu sih kejadiannya. Itu di ruangan TV ya hancur ya kak? Masih plafon jatuh? Betul, jadi di ruang TV kebetulan itu memang di depan kamar orang tua, itu adanya di lantai dasar gitu ya. Dan ya itu biasanya kalau kita ngumpul, kalau aku ke rumah mama papa ya pasti di situ ngumpulnya, karena itu area apa ya, kayak public space gitu loh. Kita ruang makan juga, ruang ngumpul, terus kalau misalnya ada apapun tuh biasa pasti di situ gitu. Jadi makanya kemarin tuh sekaget-kagetnya gitu, kayak hah kok bisa gitu. Jadi ternyata emang rumah itu kayak rumah berkembang ya. Jadi bagian depannya tuh udah baru, tapi bagian dalamnya tuh masih yang lama gitu. Jadi yang lamanya ini yang memang kita nggak ngeh kalau itu ternyata sudah sangat amat kelihatan tampak luarnya tuh masih fine gitu, masih kelihatannya kayak nggak bermasalah gitu. Tapi ketika kita lihat, ketika dicek dalamnya, wah itu udah kopong banget sih gitu. Nah, pas di situ rumahnya memang sudah tinggal lama di daerah situ apa seperti apa? Udah lama, itu memang rumah keluarga ya. Jadi aku juga dulu sebelum nikah tinggalnya di situ gitu. Jadi ya sudah lama lah sebenarnya tinggal di situ, dari berapa ya, 2017 kan, 2016 ya. Jadi udah 8 tahunan di situ. Oke, berarti sudah ada renovasi dulu atau itu kak? Dulunya makanya aku bilang tadi kan ini rumahnya kayak rumah berkembang. Jadi waktu kita pindah memang belum seperti itu rumahnya. Terus akhirnya kita renovasi area ruang tamunya, terus ada area kamarnya ditambahin. Terus ada area yang tadinya tuh buat garasi mobil, cuman karena mobil bisa parkir di bagian carport depan, akhirnya garasi itu kita tutup. Jadi ada beberapa area baru, ada beberapa area lama. Nah kebetulan ini ruang TV itu memang area lama yang memang tuh core space lah ya, ruangan inti gitu. Jadi memang ini pelajaran banget ya, ternyata rayap itu
kayaknya ada beberapa jenis kan, ada rayap yang buat kayu basah, ada yang kayu kering gitu, ada rayap tanah gitu. Kayaknya sih kalau Kudiga ini adalah rayap kayu kering ya. Jadi itu sih yang memang mereka tuh makanin gitu, dan nggak kelihatan gitu loh. Kalau dari bawah sih nggak kelihatan apa-apa gitu, cuman kayaknya fine-fine aja gitu, baik-baik aja gitu. Paling pun kalau misalnya ada kelihatan hanya ada di pojokan gitu. Jadi kayak waktu di pojokan pun itu udah diperbaikin, udah dikasih anti rayap juga gitu, terus udah dicat ulang gitu. Tapi ya nggak, yang salahnya mungkin dari kita adalah kita nggak ngecek kalau itu ternyata atasnya udah sangat amat rapuh gitu. Nah, mungkin dari pas kemarin evakuasinya itu bersih-bersihnya itu lama nggak, Kak? Apalagi plafonnya kan cukup besar juga. Oh iya, platformnya karena 5 kali 10 berarti 50 meter persegi kan roboh tuh ya, luar biasa ya gitu. Yang alhamdulillahnya itu nggak ada orang di sana, karena itu kayaknya kalau kena pasti akan sangat terluka sih ya, karena itu kan berat gitu ya. Terus akhirnya diputusin ya udah itu gipsumnya semua harus dipatahin kan, supaya akhirnya bisa, karena kan robohnya tuh kayak brok gitu, jadi kayak benar-benar masih kepasang terus jatuh gitu ke bawah. Ya udah akhirnya kita kemarin pas aku datang tuh udah di bawah semua, terus lagi nyopotin kayunya. Jadi kemarin tuh yang ada area gitu misal di atas, jadi areanya area itu bentuk letter L gitu ya. Jadi yang copot tuh baru di bagian sininya, yang sininya tuh belum. Iya, bagian sini cuma diginiin doang, cuman disentuh doang sama orang-orang rumah, langsung jatuh. Jadi itu wah, itu parah banget sih rayap itu tuh ternyata. Nah, kondisi papa sendiri mungkin gimana? Beliau shock ya awalnya ya, karena beliau yang memang detik-detik terakhir ada beliau di situ ya, di dalam area apa namanya, di area ruang TV situ beliau lagi nunggu, tapi ternyata apa ya, karena biasanya papa tuh termasuk orang gampang tidur. Jangankan kalau untuk jangankan tiduran, duduk aja kadang-kadang suka tidur. Karena beliau ada gula gitu kan, jadi gampang ngantuk gitu. Nah ini alhamdulillah kemarin pada saat kejadian beliau nggak tidur gitu, karena kalau tidur itu udah pasti ketiban, yakin saya, karena posisinya dia juga lagi tiduran tapi nggak tidur gitu. Jadi cukup shock, dia bilang untung papa bawa bantal dan sigap gitu ketika pas dengar suara kayak gitu. Itu kenceng banget bener-bener sampai mamaku tuh pikir mbaknya jatuh dari genteng, orang buat gitu, kenceng banget gitu suaranya. Itu kejadian jam berapa, Kak? Sore lah, jam Pas lagi hujan besar gitu? sebelum hujan. Jadi sebelum hujan, jam 3 lah, abis asar deh. Abis asar dengar suara, dapat kabar itu tuh, bener-bener brok gitu. Awalnya bingung kan, di grup keluarga besar tiba-tiba ditelepon yang isinya membernya ada belasan orang gitu kan. Aku 7 bersaudara, plus semuanya ada pasangannya di situ, terus cucu-cucu ikutan juga di grup itu, jadi ada 20 orang lebih. Aku bilang tumpen ngapain ini ada yang grup call gitu. Pas aku lihat videonya pada nangis-nangis, kenapa gitu. Pas dilihat ternyata itu rubuh di rumah. Jadi itu sih yang ternyata. Respon Kak Kia sendiri kan lagi di luar negeri nih, mungkin seperti apa? Video Iya, call atau panik kan gimana? Dia lagi di Turki kan, terus mau berangkat ke Syria, jadi kaget ya gitu, karena memang ya itu area yang biasa kita kumpul gitu, bener-bener itu area. Mungkin kalau misalnya lantai 3 yang memang kita nggak pernah gudang gitu misalnya, mungkin kita nggak sekaget itu kali ya. Tapi ini karena area itu adalah area utama yang memang setiap hari kita berada di situ gitu, yang kita selalu kalau duduk ngumpul ngobrol tuh ya di situ, nggak pernah di tempat lain. Jadi kaget luar biasa sih kemarin kejadian seperti itu. Tapi Kak Kia panggil pihak teknisi nggak sih ini untuk mengecek seluruh ruangan, apalagi kan rayap kan bisa aja menyebar ya Kak ya? Betul, nah ini mungkin kesempatan buat teman-teman yang mau endorse ya. Nggak bercanda. Akhirnya kemarin langsung manggil tukang, jadi tukang ada yang langganan di kantor, suka renovasi-renovasi. Tukang aku panggil kemarin, terus areanya kan yang tadi aku bilang baru letter L doang tuh, tapi sebenarnya kita tahu yang area lama tuh bukan cuma itu doang. Area yang dulu garasi mobil yang sekarang jadi ruang piano itu juga rawan sepertinya. Terus area deket di ruang makan pun juga rawan. Jadi akhirnya kita bilang udahlah itu semuanya dibongkar aja lah, karena bahaya kan kalau misalnya. Untung nggak ada anak kecil gitu. Kalau lagi ada anak kecil, ya itu kita nyesal semua sih pasti. Nah, Kak Kia mendengar kabar itu dia langsung mau balik ke Indonesia atau mungkin seperti apa gitu? Karena kayaknya tuh kebetulan baru banget berangkat ya. Jadi kalau kayaknya juga pas
kita kabarin tuh dia baru nyampe Turki deh kayaknya. Jadi kayaknya kalau langsung pulang sih nggak mungkin ya, karena alhamdulillah juga nggak ada korban secara luka-luka atau korban jiwa nggak ada gitu. Jadi ya udah Kaya juga tetap menjalankan tripnya. Cuman ya memang kita hari ini langsung koordinasi untuk ada tukang, terus kita minta orang tua papa mama tinggal aja dulu di rumah kita deh, kita tawarin. Cuman pada mau di rumah aja lah katanya biar lebih nyaman gitu. Tapi mungkin alasan bapak nggak mau diungsin karena apa tuh Kak? Apalagi kan anak-anak kan banyak yang menawarkan juga ya. Iya, karena area kamarnya kebetulan tuh adalah area baru yang memang baru dibangun kayak 5 tahunan kali ya. Kalau yang area itu tuh udah mungkin belasan puluhan tahun gitu. Jadi memang udah lama gitu. Jadi relatif sebenarnya kalau area kamarnya mama papa tuh relatif aman sih, karena tadinya tuh areanya nggak ada gitu. Jadi harusnya sih itu jauh lebih aman. Cuman memang kan rayap itu kayaknya kayak virus ya, kayak menjalar gitu kan. Kalau misal di sini kena, di sini kena, di sini kena gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus cek semua sih gitu. Makanya sekarang juga lagi coba cari pet control gitu ya, buat ngecek di sana kan katanya bisa disuntik tuh buat antisipasi ke depannya. Jadi kita mau coba diskusi juga sih gitu. Tapi yang jelas sekarang tukang bangunan dulu sih, kontraktor, untuk ngebantu ngerapiin si platform yang roboh gitu. Nah, mungkin dari ini menjadi pelajaran juga sih Kak, maksudnya untuk selalu ada maintenance buat di rumah gitu. Iya bener sih, ini kenapa aku juga akhirnya mau ngomong. Tadi aku juga mikir kayak kenapa ya ini harus jadi pembahasan publik gitu. Cuman kemarin pas ngobrol sama kakakku, kata dia kayak ya nggak apa-apa kalau kamu ngomongin, karena ini kan mungkin juga banyak orang nggak ngeh gitu, ngelihat dari luar kelihatannya bagus-bagus aja, nggak tahu dalamnya tuh ternyata rapuh gitu. Jadi memang perlu banget yang namanya kita tuh untuk melakukan pengecekan berkala lah ya. Kalau bangunan at least seenggaknya setahun sekali kali ya. Jadi mungkin ada dari Eternit itu harus ada area space untuk kita bisa ngelihat gitu. Dan mungkin kalau misalnya memang baru bangun, saran aku sih jangan pakai kayu ya. Kalau bisa sih pakai baja ringan, itu pastikan lebih aman gitu ya. Dan ini pelajaran penting juga sih buat aku. Kayaknya waktu itu mau perbaikan kayak nanti aja deh gitu. Tapi ketika udah kayak begini kan akhirnya jadi resikonya tinggi, jadi jauh lebih mahal karena semuanya berantakan gitu. Jadi ya udah, ini jujur ini pelajaran berarti buat aku pribadi sih. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan mungkin di rumah juga sempat itu ada renovasi. Tadi kan kita bilang ada rumah lama dan rumah yang baru gitu. Nah, itu sudah berapa persen yang sudah direnovasi gitu di rumah? Mungkin yang 50-50 kali ya. 50% memang tuh area baru, 50% tuh area lama. Jadi memang sekarang kita fokus ke area-area lama itu harus diperbaiki dulu sih gitu. Jadi jangan sampai karena aktivitas di rumah itu juga nggak berhenti, masih ada yang tinggal. Jadi ya kalau ada rayap kan juga aura rumah tuh kayaknya jadi lebih suram, terus rumah tuh lebih lembab gitu ya. Jadi ya kita juga pengen memperbaiki itu sih, supaya mungkin sirkulasi udaranya lebih diperbaiki. Dan gimana caranya supaya rayap tuh nggak betah. Tadi lo pengen cari tipsnya, kalau ada lubang rayap langsung disiram pakai air yang udah dicampur sabun. Mereka tuh karena pernafasannya katanya nggak kuat gitu. Dan kalau udah ada tanda-tanda seperti itu langsung kalau bisa dikasih obatnya, jangan nunggu sampai parah gitu. Nah, Kaya sendiri mungkin nanya kondisi papa nggak pas kejadian itu? Iya langsung lah, karena semuanya panik kan gitu, kayak kondisinya gimana nih gitu. Alhamdulillah sih kondisinya kan papa baik-baik aja, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan gitu. Cuman memang pasti shock ya, karena yang namanya orang tua lagi istirahat gitu ya, terus lihat ke atas tiba-tiba atapnya roboh gitu kan. Mungkin kalau beliau telat sedikit ya, mungkin tuh telat 5 detik aja dia itu udah kena robohan pasti tuh gitu. Dan ceritanya pasti akan berbeda dengan sekarang gitu. Apalagi kan beberapa minggu lalu baru berduka juga ada tante kita meninggal gitu ya. Jadi ya suasananya masih berkabung lah gitu di keluarga. Berarti pertama kali nemuin si kakak ya duluan ya, Kak Tias itu ya? Yang pertama kali nemuin apa nih maksudnya? Maksudnya langsung pelapor robo gitu? Oh, yang ngelaporin adalah adekku, si Rifka. Karena kan Rifka tinggal di sana. Rifka yang ngasih tahu, karena dia langsung grup call gitu. Terus ya udah akhirnya kasih tahu ke semuanya, ada Kak Tasya, Kaya. Cuma Kaya nggak ngangkat pertama tuh, ada Bang Ferry, ada kakak Tania. Jadi banyak keluarga besarku langsung pada tahu semua karena bahaya banget kan. Mungkin terakhir mungkin ada rembukan apa dari keluarga, mungkin pengen ada renovasi lagi dibenerin. Rumah baru seperti itu. Untuk papa mama. Iya, untuk lebih maksudnya lebih nyaman gitu. Sebenarnya kalau rumah baru
Enggak sih ya, cuman yang pasti kita harus perhatikan adalah sekarang maintenance-nya sih, karena rumah sekarang juga sebenarnya cukup nyaman dan papa mama juga seneng di situ. Cuman memang mungkin karena dulu anak-anak kan tinggal di sana jadi rame, jadi kalau ada apa-apa kan cepet ketahuan dan cepet diperbaikin. Tapi yang namanya udah makin lama makin sedikit tuh, jadi akhirnya makin nggak terlalu banyak yang ngeliatin kan. Jadi inilah jadi pelajaran juga buat kita lebih memperhatikan situasi di rumah sih. Mungkin terakhir Kak, usia dari rumah itu udah berapa tahun berarti? Sekitar mungkin 25 tahun kali ya rumahnya. Rumah udah 25 tahun ya? 25 tahun. Dari kakak kecil sampai kakaknya gitu? Enggak, aku tuh baru masuk sana bisa aku kuliah sih sebenarnya. Cuman rumah itu udah lama gitu, karena di area tersebut itu rumah yang memang udah cukup paling lama lah gitu. Jadi mungkin udah 20 tahunan sih kalau aku rasa.